Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, di mana saja kalian berada, marilah kita syukuri hari ini, nikmat ini dengan mengaji kitab Al-Adhkar An-Nawawi, dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai cintanya Allah. Yang temanya hari ini adalah amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pandemi, ketika terkena wabah, ketika Rasulullah susah, ketika Rasulullah prihatin. Apa amalan-amalannya yang diijazahkan kepada kita? Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan 6 amalan Nabi yang berkaitan dengan wabah yang saat ini adalah corona, kalau zamannya Nabi adalah kolera dan lainnya. Di sini dari 6 amalan Nabi ini akan saya cantumkan riwayat-riwayatnya. Riwayat-riwayatnya akan saya urut mulai dari riwayat yang paling sahih, yaitu di dalam kitab yang paling sahih, kitab hadis, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang terkenal dengan kutubus sittah dan imam yang lain. Kenapa saya cantumkan rawi-rawi dan periwayatannya? Agar kita semakin yakin bahwa amalan ini benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita awali dengan yang pertama. Riwayat yang pertama yaitu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas mengatakan, ketika susah beliau selalu mengucapkan la ilaha illallah Rabbus sama, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah Rabbul arsyil azim, la ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-azimul halim, yang maha agung, yang maha menahan emosi, menahan amarah. Al-halim, tidak mudah menyiksa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbul arsyil azim, pemelihara aras yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ard, pemelihara langit dan pemelihara bumi. Rabbul arsyil karim, pemelihara aras yang mulia. Ini jazah yang pertama. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ini datang dari Rasulullah, ijazah amalan ketika kita terkena musibah atau prihatin atau di dalam waktu yang mewabah musibah corona saat ini. Mari kita baca apa yang telah diijazahkan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan membaca ini maka kita dihindarkan dari wabah, dari virus yang bernama corona atau COVID-19. Insya Allah. Ini amalan yang pertama, ya, kita bisa memilih, nanti ada 6 amalan. Kita bisa memilih. Yang pertama ini dari riwayat yang paling sahih. Nanti ada sahih-sahih yang lainnya. Mari menginjak amalan yang kedua, yaitu langsung
Dari riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Hakim, dari Anas radhiyallahu an, Anas mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkena kesusahan, terkena keprihatinan, terkena musibah, kaum muslim terkena musibah, maka beliau selalu mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri tegak, bi rahmatika, dengan rahmat engkau, astaghits, aku mohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini amalan Nabi yang bisa kita pilih yang singkat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Di dalam riwayatnya Abu Hurairah, dalam doa yang hampir sama, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat wajah ke langit dengan seraya mengucapkan Subhanallahil azim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Subhanallahil azim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Amalan yang kedua, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dan di riwayat yang lain Abu Hurairah meriwayatkan Subhanallahil azim, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan menengadahkan wajah ke langit. Ini bisa kita pilih. Yang kedua, amalan ini sangat agak pendek daripada yang pertama tadi. Bisa kita pilih. Yang ketiga, riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Sina. Dalam kitabnya keduanya, An-Nasa'i dan Ibnu Sina, dari riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, bahwa Nabi mengajarkanku, kata Sayyidina Ali, kalimat-kalimat yang agar aku baca ketika aku berada di tengah-tengah musibah, tengah-tengah wabah yang melanda seperti sekarang ini. La ilaha illallah al-karimul azim, subhanah, tabarakallah rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-karimul azim, yang maha mulia, yang maha agung, subhanah, maha suci dia, tabarakallah, maha berkah Allah, rabbul arsyil azim, pemelihara arsy yang agung, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan atau pemelihara alam semesta. Ini amalan yang ketiga yang bersumber dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah, riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sina. Bisa kita pilih yang ketiga, La ilaha illallah al-karimul azim, subhanah, tabarakallah rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah ada 3 amalan yang bisa kita amalkan agar kita terhindar dari wabah, dari virus corona, dan untuk wabah-wabah yang lain. Dan ketika kita terkena kesusahan, keprihatinan hidup, karena hidup ini penuh dengan masalah, hidup adalah ujian. Mari kita lanjutkan dengan amalan yang keempat, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diamalkan oleh Rasulullah dan dituntunkan untuk kita. Riwayat Abu Dawud dari Abu Bakrah, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya Nabi, dakwatul makrub, doa orang-orang yang susah, doa orang-orang yang prihatin, terutama tatkala
di waktu wabah seperti ini, yaitu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslihni sya'ni kullah la ilaha illa anta. Kita ulangi, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslihni sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, rahmataka kepada rahmatmu arju aku memohon, aku berharap, fala takilni maka jangan engkau pasrahkan diriku ila nafsi kepada diriku sendiri tarfata ainin dengan sekejap mata, wa aslihni dan perbaikilah sya'ni kullahu keadaanku seluruhnya, wala ilaha illa anta dan tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini amalan yang ketiga dari Rasulullah untuk kita, dijazahkan kita. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini waslihni sya'ni kullah la ilaha illa anta. Yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah, sudah ada 4 amalan dari Rasulullah. Amalan yang kelima masih dari riwayatnya Abu Hurairah, masih dari riwayatnya Abu Dawud dan riwayatnya Ibnu Majah dari Asma binti Umais, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat atau bacaan di waktu musibah, di waktu wabah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini pendek. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah pemeliharaku, tidak akan aku mensekutukannya dengan sesuatu. Ini doa yang pendek yang kita ucapkan ketika wabah atau ketika susah, maka Allah menghilangkan kesusahan itu. Yang keenam, yang terakhir, yaitu riwayat Ibnu Sina dalam kitabnya dari Qatadah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Sabda Rasul, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi wa khawatima suratil Baqarah dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, indal kurbi ketika musibah, ketika wabah, ketika pandemi, a'anahullah maka Allah akan menolongnya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya, Allah akan menyelamatkannya dari virus. Membaca ayat kursi dan ayat-ayat akhir dari surah Al-Baqarah, dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir surah Fangsurna lal qaumil kafirin, yang biasa kita baca setelah sholat, yang biasa dibaca ketika bacaan tahlil ada. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 6 amalan dari Rasulullah, ada 6 ijazah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah saya cantumkan riwayatnya dengan jelas. Kenapa? Agar kita yakin bahwa ini dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah kita mantap, dari Rasulullah kita mantap. Kalau kita tidak mantap dari Rasulullah, lalu dari siapa lagi? Karena Rasulullah adalah paling dicintai Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita mantap dengan amalan ini, semakin mantap maka semakin cepat dikabulkan.
Lalu Pak Ustadz, berapa kali kita baca dan kapan kita baca? Bebas kita baca. Yang lebih mantap ya pagi dan sore atau di tengahnya malam. Yang lebih mantap lagi kalau kita mau baca dengan hitungan, yaitu hitungan ganjil. Bisa 3, bisa 7, bisa yang ganjil 21, bisa 71. Atau semakin banyak kita baca, semakin kita mencintai Rasulullah. Semakin banyak kita baca, semakin potensi cepat dikabulkan. Karena kita ini tujuannya bukan hanya meminta, tapi tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan 6 amalan ini bisa kita pilih atau bisa kita padukan dan bermanfaat, sehingga kita dijaga oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Sebelum kita akhiri dengan salam, maka mari kita sebarkan amalan ini sehingga barokahnya, kebaikannya menjadi kebaikan yang jariah. Mari kita subscribe, mari kita share sehingga menjadi jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.